Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih cerah, yang penuh dengan berkah. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik mahasantri yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang masalah adab qada'il hajati. Yaitu kita meneruskan tentang bab istinja, yang mana bab istinja ini kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana kaifiyahnya, tentang tata caranya, kemudian syarat-syaratnya. Sementara saat ini kita akan membahas tentang bagaimana adab atau etika kita melaksanakan hajat, atau katakanlah buang air kecil atau buang air besar. Yang mana dewasa ini banyak sekali ya yang melakukan qadil hajat atau melaksanakan hajatnya itu dengan sembarangan, dengan tanpa memenuhi etika atau norma-norma yang terlaku dalam syar'i. Untuk itu bagaimana kita akan mengulas tentang bagaimana hukum atau etika dalam berqadil hajat. Mas santri yang berbahagia, silahkan disimak Adabu qada'il hajati. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati utawi iki iku bab mertelakake tata kramane nekani hajat. Yustahabu den sunahake, yustahabu den sunatake liqadil hajati kedue wong kang nekani hajat. Tanda kutip, ini adalah orang yang buang air besar maupun kecil, yang disunahkan opo ayyakula yen tondungo sapa qadi nginta tukhulihi ing dalem nalikane manjinge qadi, ing dalem nalikane manjinge qadi baitul kholai ing dalem panggonane jamban, ing dalem panggonane jamban. Yang diucapkan atau yang diucapkan ketika masuk jamban atau toilet ini adalah Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah, a'udzu nyuwun kebau reksa. Nyuwun kebau reksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah, billahi kelawan Gusti Allah minal khubusi saking setan lanang kang jember, saking setan lanang kang jember, wal khaba'iti lan setan wadon kang jember, lan setan wadon kang jember. Jadi disunahkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan hajatnya, dalam tanda kutip ini adalah orang yang buang air kecil maupun besar, hendaknya untuk berdoa dulu. Bacaan doanya adalah Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini adalah doa sebelum kita masuk jamban. Kemudian kesunahan lain selain kita mengucapkan doa, ini hendaknya seorang qadil hajat atau orang yang ingin menunaikan hajatnya ini terlebih dahulu mendahulukan kaki kirinya daripada kaki yang kanan. Ini adalah salah satu dari sunnah-sunnahnya.
Kemudian wa yaqula inda khurujihi, wa yaqula lan yen to ndonga sapa qadi, wa ayyakula lan yen to ndonga sapa qadi inda khurujihi ing dalem nalikane metune qadi. Ndongane niku alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah utawis kabehane puji, alhamdulillah utawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Alladzi kang, alladzi rupane zat, ngoten nggih. Alladzi rupane zat adhaba kang wus ngilangi sapa alladzi anni saking ingsun, anni saking ingsun al-adza ing reget, al-adza ing reget, wa'afani lan muga-muga marasake sapa alladzi ing ingsun. Jadi doa ketika kita selesai menunaikan hajatnya dan kita sudah keluar dari jamban, kita sudah keluar dari toilet, maka kita berdoa atau disunahkan untuk berdoa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ini adalah kesunahan-kesunahan ketika kita melaksanakan qadil hajat. Kemudian etika dalam kita melaksanakan qadil hajat ini ada sesuatu yang diharamkan. Artinya yang tidak diperbolehkan dalam qadil hajat ini juga ada. Akan kita ulas di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram, wa yahrumu lan haram alaihi ing atase qadi atau orang yang melaksanakan hajatnya tadi, alaihi ing atase qadi apa sing den haramake, apa ayyastaqbila ing yen to madhep sapa qadi al qiblata ing kiblat, al qiblata ing kiblat, au yastadbiraha utawa yen to ngungkuri sapa qadi ing kiblat, utawa yen to ngungkuri membelakangi sapa qadi ing kiblat. Fis sahra'i dengan catatan fis sahra'i ing dalem ora-ora. Jadi ketika ada qadil seorang yang melaksanakan hajatnya itu kok di tempat yang lapang, artinya tidak di toilet, ini haram hukumnya menghadap ke arah kiblat atau di situ dia itu membelakangi. Beda hukumnya dengan orang yang di situ sudah disediakan tempat yang di situ digunakan untuk qadil hajat, meskipun dia itu membelakangi kiblat, ini tidak apa-apa, tapi hanya sebatas hukum makruh saja ya, kalau tidak salah seperti itu. Fis sahra'i ing dalem ora-ora atau tanah yang lapang. Wa ayyabula lan yento nguyuh sapa qadi, wa ayyabula lan yento nguyuh sapa qadi fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan. Kemudian ini juga diharamkan lagi apabila dia itu kok merasa ingin buang air kecil dan di situ kebetulan yang sepi kok hanya di kuburan, maka haram hukumnya kencing di kuburan. Wa yukrahu lan den makruhake, wa yukrahu lan den makruhake lahu kedue man atau qadi tadi sama ya, qadi atau man seseorang yang melaksanakan hajatnya, lahu kedue qadi yang dimakruhkan apa? Opo ayyabula yento nguyuh sapa qadi, opo ayyabula yento nguyuh sapa qadi ko iman halih kang ngadeg, ko iman halih kang ngadeg. Jadi ini makruh ya. Biasanya ini terlaku pada anak laki-laki ya. Ya hendaknya ini dijauhi karena kencing dalam keadaan berdiri ini hukumnya makruh, tidak sampai haram.
Wa fil ma'i lan ing dalem banyu. Wa fil ma'i lan ing dalem banyu ar-raqiti kang meneng. Ar-raqiti kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalem ngisor-ngisore wit. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisor-ngisore wit al-musmirati kang wah. Al-musmirati kang wah. Wa dhilli lan iyub-iyub. Wa dhilli lan iyub-iyub. Wa fi mahabbir rihi lan ing dalem nggon niupe angin. Lan ing dalem nggon niupe angin. Jadi ini kena hukum makruh ya apabila kita buang air kecil atau kencing di bawah pohon yang lagi berbuah. Wa fi mahabbir rihi lan ing dalem nggon niupe angin. Ini juga kena hukum makruh. Jadi ketika kita kencing kok di tempat yang angin itu berhembus, ini makruh. Soalnya dikhawatirkan nanti tiupan angin ini bisa menimbulkan percikan, yang mana percikan ini nanti bisa mengenai mungkin di tubuh kita atau mungkin di orang lain. Ini dimakruhkan. Wal mughtasali lan gon adus, wal mahallis sulbi wal mahalilan panggonan as-sulbi kang atus. Dan juga di tempat yang dibuat mandi, biasanya ini dulu kita sering menjumpai orang itu kalau mandi di sungai ya. Di sungai, jadi tempat yang biasa digunakan untuk mandi ini tidak boleh kita gunakan untuk melaksanakan qadil hajat. Ini makruh. Kemudian wal mahallis sulbi, jadi panggonan yang atus, ini adalah papan yang kering atau tempat yang kering yang biasa digunakan untuk istirahat atau berteduh atau gimana gitu ya. Maksudnya tempat yang di situ tempat kering. Wal mahallis sulbi. Wasakbi lan bolongan, dan juga makruh hukumnya kencing di sebuah lubang ya, atau lubang yang di situ mungkin itu rumahnya kepiting atau di situ rumahnya ular, itu yang namanya bolongan, rong ya, katakanlah seperti itu. Ini makruh, kecuali ada toilet itu kan ada lubangnya. Kalau lubang dalam toilet itu kan memang diperuntukkan untuk qadil hajat, itu tidak apa-apa. Jadi kalau lubang itu disediakan khusus untuk qadil hajat, ini tidak apa-apa. Tapi kalau lubang itu istilahnya lubang tanah yang di situ ada itu digunakan tempat hewan untuk berlindung, ini yang dimakruhkan ya, seperti itu. Watakalumu lan omong-omongan, dan ini juga dimakruhkan apabila kita kencing kok sambil bercanda, bersenda gurau, ini kena hukum makruh. Kemudian watakalumu lan omong-omongan li ghairi hajatin, krono sakliyane hajat. Jadi kita berbincang-bincang ini hanya sekedar senda gurau atau canda tawa saja, tidak ada hajat sama sekali. Akan tetapi takalum ini diperbolehkan apabila kita mungkin ketika qadil hajat atau mungkin di situ kencing atau buang air besar, kok di sebelahnya kita itu ada sesuatu, misalkan ular, kemudian kita diingatkan oleh orang lain, oh di situ ada ular, ini boleh, ini boleh. Jadi takalum yang diperbolehkan di sini adalah ketika semisal kita qadil hajat kok ada bahaya yang mengancam, maka kita boleh untuk takalum atau berbicara. Wa hamlu ma fihi dzikrullah, kemudian wa hamlu ma lan gawa perkara, wa hamlu ma lan gawa perkara fihi iku fihi tetep ing dalem ma dzikrullahi utawi asmane Gusti Allah.
Dan juga membawa sesuatu yang di situ ada namanya Gusti Allah, ada asma-asma Allah, ini tidak diperbolehkan atau makruh ya, makruh hukumnya. Misal kita kok membawa tulisan yang di situ ada asma Allahnya, kita bawa untuk qadil hajat, kita bawa qadil hajat, maka ini hukumnya makruh ya, seperti itu. Ya baik mahasantri yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi pada bab selanjutnya, yaitu adalah bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al wudu'u utawi iki iku bab mertelaake wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku bab mertelaake pira-pira fardune wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ini digantungkan atas niatnya. Yang pertama dari kewajiban wudu adalah niat. Ini suatu hal yang wajib. Segala sesuatu tanpa niat maka tidak akan bisa hasil. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Asal itu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Basuh tangan loro ilal mirfaqaini, sartane sikut loro. Kemudian yang kedua dari fardunya wudu adalah membasuh muka. Ini wajib ya. Setelah niat, ini fardu yang kedua adalah membasuh muka. Biasanya kita iktironun niat ini besertaan dengan ghuslul wajhi. Jadi ketika kita membasuh wajah, ini dalam hati kita itu niat untuk berwudu. Yang ketiga dari fardunya wudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai pada kedua siku. Batasannya siku ini kalau bisa ketika membasuh kedua tangan ini dilebihkan. Jadi tidak cuma sampai sebatas siku saja, tidak, akan tapi kita lebihkan sampai kurang lebih satu telapak tangan, katakanlah lebih atasnya lagi. Ini untuk mengantisipasi kalau kita paskan hanya sebatas sikunya saja, kita kan nggak tahu daerah mana yang termasuk siku ya, itu daerah mana kita kan nggak tahu batasannya. Jadi untuk ihtiyat saja, untuk kita lebih berhati-hati ketika kita membasuh tangan, ini kita lebihkan di atasnya siku. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu ba'dir ra'si, ngusap setengahe sirah. Iku mashu ba'dir ra'si, ngusap setengahe utawa sebagiane sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro mal ka'baini, sartane polok loro. Yang kelima dari fardunya wudu ini adalah mengusap. Mengusap itu tak harus dialirkan, enggak, tapi hanya sebatas diusapkan saja. Ketika basah ini sudah mencukupi, enggak perlu disiram dengan air, enggak perlu, cukup diusapkan saja sebagian daripada sirah. Ini mulainya dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke belakang, sunnahnya sampai ke belakang. Akan tapi kalau kita basuh hanya sebatas setengahnya saja, ini sudah cukup. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesunahan, ini kita basuh sampai
keseluruhan dari kepala ini. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini merupakan fardu-fardunya wudhu. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai pada kedua mata kaki. Sama seperti ketika kita membasuh kedua tangan tadi. Jadi ketika kita membasuh kedua kaki, ini kita lebihkan lebih atasnya lagi, ya. Jadi ini untuk mengantisipasi kalau ka'ben atau mata kaki ini tidak terbasuh, ya. Ini untuk sekedar antisipasi saja. Jadi ketika kita membasuh kedua kaki, ini kita lebihkan lebih atasnya lagi agar supaya kita terhindar dari ketidakabsahan melaksanakan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu tertib utawa urut, ya. Iku atartibu tertib utawa urut-urut hasbal ayati kelawan milang-milang ayat. Kelawan milang-milang ayat wahya utawi ayat iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah Ta'ala. Iku qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala moho luhur sapa Gusti Allah. Dawe Gusti Allah niku wau, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. He eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum ing dalem nalikane arep jumeneng lakoni sapa sira kabeh ila sholati maring salat faghsilu mongko mbasuwa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh wa aidiyakum lan pira-pira tangane sira kabeh ilal marafiki sartane pira-pira sikut. Jadi tertib di sini. Jadi fardunya wudhu yang keenam, yang terakhir ini adalah tertib. Tertib itu artinya adalah berurutan. Jadi fardu mulai dari yang pertama, mulai dari niat sampai yang terakhir, ini harus sesuai dengan urutannya, harus sesuai dengan nomornya. Jadi tidak boleh diloncat-loncat. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Ini sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jadi hai orang-orang yang beriman, ketika kamu ingin melakukan sholat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai kepada siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu lan ngusapo sapa sira kabeh. Wamsahu lan padha ngusapo sapa sira kabeh biru'usikum ing pira-pira sirahe sira kabeh. Kelawan pira-pira sirahe sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini tumeka maring utawa sartane polok loro sira kabeh. Ilal ka'baini sartane polok loro sira kabeh. Jadi ketika membasuh wajah dan kedua tangan, kemudian kita mengusap sebagian dari kepala, kemudian sampai yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai kepada kedua mata kaki. Ini tidak bisa ditawar lagi, artinya sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah. Jadi firman-Nya Allah niki ini merupakan pondasi dari fardunya wudhu. Jadi fardunya wudhu ini, kefarduan yang ada dalam wudhu ini bertumbuh pada
firman-Nya Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Ya. Ini pijakannya adalah dari dalil ini. Ya, mungkin begitu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.